Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin fa ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Al-ayah. Yang saya hormati hadirin jamaah salat subuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan karunia yang sangat besar kepada kita semua. Mulai tadi malam, entah itu ada yang jam 1 atau tengah malam, jam 2 atau jam 3, kita masih dibangunkan Allah. Kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya yaitu hidayah, keimanan yang masih menyertai kita dan harus kita genggam erat-erat, karena cuma satu ini bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keimanan, ketakwaan, amal soleh kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan sedikit merefleksi, angan-angan. Sesungguhnya di dalam sisa hidup kita ini pengen hidup yang bagaimana? Kepingin hidup yang tenang, tentram,
bahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau hidup yang selama ini kita terus tergesa-gesa. Tergesa-gesa apa? Tergesa-gesa di dalam mengumpulkan pundi-pundi duniawiyah. Tergesa-gesa di dalam memburu harta benda yang nyata-nyata bahwa yang kita bawa itu terbatas saja ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pagi hari ini kemudian kita ingin di sisa hidup kita ini adalah hidup yang tenang. Setelah kemudian saya buka-buka, baik itu yang ada dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Kunci ketenangan hidup itu cuma ada 3. Yang pertama yaitu menjaga keimanan kita jangan sampai tercampur dengan kemusyrikan. Kalau kita ingin hidup kita tenang bahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena iman yang murni ini adalah bekal kita yang utama. Allah Subhanahu wa ta'ala wonten ing surat Al-An'am ayatipun nggih menika ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang ingin aman, tentram hidupnya itu bagaimana? Kata Allah, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu, kemudian tidak mencampur adukkan keimanannya, imanahum bidzulmi, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka terdapat jiwa ketenangan, ketentraman dalam hati. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian dalam ayat tadi itu walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, lantas kezaliman terhadap keimanan itu apa? Ternyata dijawab ya di dalam surat Luqman, innasyirka ladzulmun adzim. Kezaliman itu adalah kemusyrikan. Kemusyrikan itu apa? Yaitu menyekutukan Allah, menduakan Allah, membandingkan Allah dengan yang lainnya. Dan itu adalah kezaliman yang sangat besar, dosa peringkat pertama.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lah apa ada di zaman yang sangat maju, modern, canggih saat ini kemusyrikan itu nggih kathah. Utamanya adalah yang saat ini zamannya adalah zaman instan. Nggih. Kepingin sugih tapi mboten purun soro-soro nyambut damele. Lantas pripun? Nggih dugi wonten ing dukun-dukun mriku. Lah itu rupanya di zaman saat ini marak. Hanya sekedar jualan pentol saja. Kalau jualan pentolnya itu sepi, kemudian ya tanya temannya, pentolmu rame, sampean oleh dungo teko ndi, sampean pengen ta? Ayo melok aku. Ya. Terus kesanalah karena kepingin instan tadi, punya kekayaan yang instan, pentole rame laris, akhirnya ke situ. Dan tidak cukup itu, nyatanya kemudian banyak dari kita yang ingin mencalonkan diri jadi lurah, jadi DPR, jadi gubernur, jadi apa lagi? Iku gak lego. Terus itu yang Lamongan gak lego. Nek gak njaluk tulung karo Mbah Dukun. Iwang ngono Mbah, aku ben oleh swara akeh. Cek nyoblos aku kabeh. Aku pondokku yo akeh. Tapi yo iwang ngono. Nah begitu. Begini ini kalau kita bawa mati, maka Allah tidak mengampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan yang dibawa mati. Kalau selama hidupnya berbuat kemusyrikan, tidak bertaubat sampai mati, dan itu dibawa ke hadapan Allah, la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa itu. Sangat besar murka Allah terhadap orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Maka barang siapa yang berbuat kemusyrikan, menyekutukan Allah, itu merupakan dosa yang amat besar. Surat An-Nisa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Dan akhir-akhir ini kemusyrikan itu banyak diwujudkan dengan kecintaannya terhadap seseorang, kecintaannya terhadap benda, harta benda, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh
bawah seseorang, pimpinan-pimpinan yang zalim. Kenapa? Karena mendapatkan sesuatu. Ya, cintanya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Betapa cintanya kepada seseorang junjungannya itu. Yuhibbunahum, mereka mencintainya ka hubbillah. Sebagaimana cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang beriman itu cintanya tidak seperti itu. Cintanya yang sangat besar itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kemudian sekarang ini kita dipertontonkan. Cinta kepada junjungan pimpinannya itu, wah, luar biasa. Ya, kesana kemari dipuja-puja. Bahkan pimpinannya itu melanggar syariat Islam pun masih dipuja-puja. Ya, diapi-apiin, bahkan rela kemudian menjelek-jelekan agama syariatnya, Tuhannya, nabinya. Yang terjadi seperti itu sekarang. Agamanya dikorbankan demi cintanya kepada seseorang, junjungannya. Dan itu awas. Kalau kemudian terlanjur kita agung-agungkan dalam hidup kita, yang keagungannya itu melebihi keagungan cinta kita kepada Allah, masuk ke dalam kemusyrikan. Maka betapa berat kemudian kita menjaga kemurnian iman kita ini di tengah-tengah perkembangan peradaban, kemajuan yang saat ini ada di hadapan kita. Maka barang siapa yang ingin hidupnya tenang, tentram, wistah, pokoknya dijaga saja iman kita. Insya Allah, Allah yang menjamin, yang mengatur kehidupan kita. Oleh karena itu kemudian kunci yang pertama tadi, hidup tentram, tenang, yaitu menjaga keimanan kita. Jangan sampai bercampur dengan dosa, kemusyrikan, menyekutukan Allah. Lah langsung ada pertanyaan gini, Mbak Ustaz, aku nanggone mbah kono iku ya njaluk donga. Walaupun begitu, katanya orang beriman itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah ibadahnya itu ditujukan, hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, minta tolongnya juga minta tolongnya kepada Allah, bukan yang lain. Ya. Jadi betapa kemudian besar tugas kita ini di dalam menjaga keimanan kita di tengah-tengah kemajuan peradaban, pengetahuan, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu yaitu menerapkan sifat qanaah.
Kalau hidup kita ini ingin tenang, tentram, sudah. Harus kita miliki sifat qanaah. Sifat qanaah itu apa? Sifat qanaah itu yaitu menerima. Terus yang Jawa neriman. Sudah puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Percaya 100% terhadap karunia yang dibagikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sungguhnya tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini, di jagat raya ini yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dari segi rezeki atau pangannya. Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Dan tidaklah ada binatang melata sekecil apapun yang ada di muka bumi ini, wa ma min dabatin fil ard illa Allahi rizquha, kecuali rizkinya sudah dijamin Allah. Kita kalau kemudian melihat kanan kiri kita banyak belajar. Oh iya, si fulan niku lho hanya seorang guru TPQ ya, kok ya iso nyekolahno anake. SD tamat, SMP tamat, SMA tamat, bahkan iso sampai perguruan tinggi. Lah, itu menjadi pelajaran kita. Diri kita jangan disetir selalu, apa kata orang Jawa, ndangan. Wah, kuwi mari tuku sepeda motor anyar, PCX. Nah, aku kok gak iso durung. Sesuk aku ya arep tuku. Wi tanggoku mari tuku. Wah. Pajero. Fortuner. Wah, sesuk aku kudu duwe. Jangan seperti itu memacu hidupnya. Insya Allah kita akan gelisah. Ya, karena kendangaan kita tadi itu. Dan akan menjadi orang yang selalu tidak puas terhadap apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Sudah. Apapun yang diberikan kepada kita, bukankah itu sudah ditentukan Allah jauh sebelum kita ini dilahirkan. Kullum fi kitabim mubin. Semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sana. Oh ya, si fulan ini nanti lahir di hari ini tanggal sekian, nanti ya jodohnya ini, kemudian nanti akan jadi orang seperti ini, kemudian nanti matinya tanggal sekian. Sudah ditentukan Allah semuanya. Ya. Jadi tugas kita terima saja. Dan insya Allah Allah tahu rezeki kita masing-masing sudah ditentukan. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah itu tahu di mana rezeki kita.
Seberapa besar rezeki kita, maka kita pasrah saja, puas saja terhadap pemberian Allah, wa mustaudah, dan tempat penyimpanannya. Ada yang rezekinya itu disimpan di laut, Allah kasih rezeki hambanya di laut, jadilah ia nelayan. Ada yang Allah simpan rezekinya di pasar, Allah menyimpannya di situ, maka si fulan itu jadi pedagang di pasar, rezekinya di situ. Bahkan ada yang rezekinya di sekolahan, jadilah si fulan itu guru. Itu harus kita sikapi dengan sikap yang qanaah. Jangan kita tanamkan sifat yang apa? Ya, kurang, rakus. Kata Rasulullah, manusia itu kalau dikasih 1 lembah emas, masih akan minta lagi. Lembah yang kedua, yang ketiga. 3 isak periode njaluk 2 periode. 2 periode gak cukup, njaluk 3 gak iso diakali. Ya apa, ini anakku, sak keluargaku kabeh dadi. Gini ku menungso. Sudah punya Pajero, masih kepingin punya apa lagi? Ya, hari ini kemudian jadi di PRD, besok pengen jadi bupati. Sudah jadi bupati, kepengen jadi gubernur. Lah begitu jangan sifatnya manusia. Dan itu tidak akan ada habisnya. Jangan sampai kita terlena itu. Bukankah kemudian ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak akan melekat dan tidak akan kita bawa. Wes, titele terakhir almarhum. Nggih. Maka kedah gadai sikap qanaah. Di dalam kemudian menerapkan sifat qanaah itu ada penyakit. Sebagaimana tadi penyakitnya keimanan, yaitu kedzaliman yang berupa kemusyrikan. Maka di dalam menerapkan sifat qanaah ini ada penyakitnya juga. Apa itu? Iri, hasud, dengki, dan lain-lain. Maka Allah berpesan kepada kita, wala tamanna ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Ini Allah berpesan kepada kita, wala tamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din. Ya, manusia itu kalau lihat samping kanan kirinya saudaranya, ya pasti punya sikap iri, dengki, angan-angan. Wah, kuwi si fulan male oleh warisan 10 miliar. Walah, kuwi kalau saya yang punya, maka akan saya. Itu dilarang oleh Allah.
Wala tamannaw ma faddalallah bihi ba'dakum ala. Jangan berangan-angan terlalu panjang terhadap karunia yang diberikan Allah kepada orang selainmu yang ada di kanan kirimu, sekalipun itu kepada saudara kita sendiri. Cukup. Alhamdulillah, Allah hari ini masih berikan saya kesehatan, keluarga saya semuanya sehat walafiat. Cukup hidup ini dengan karunia Allah, pembagian Allah. Jangan angen-angen. Wah, itu. Lah itulah yang kemudian kadang-kadang menyebabkan kekacauan hidup yang ada di dalam diri kita. Apa sebabnya? Karena kita tidak qanaah. Ketahuilah bahwa lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi seorang laki-laki itu pemberian Allah sudah disesuaikan dengan apa yang telah dikerjakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Dan juga bagi perempuan juga diberikan karunia Allah sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Lumrah, ya bisnismen, ya hartanya banyak, katakan begitu. Lumrah, ia adalah pemikir bisnis. Maka kemudian, dan itu kalau tidak terjadi pada kita, kok harta kita ini saja dari dulu. Kita tidak boleh iri, tidak boleh panjang angan-angan. Udah lora. Iku kendaraan sing mewah iki. Kena aku. Ya, wekku. Wah, pasti saya akan begini-begini. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya hidup kita nyaman. Pikir saja tentang keimanan kita, amal soleh kita, apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullah min fadlih. Dan kalau kita butuh karunia Allah itu, mintalah kepada Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Allah pasti tahu semua upaya-upaya kita, ucapan-ucapan kita, pikiran-pikiran kita, baik itu yang positif ataupun negatif, semuanya ada rekamannya. Kalau hari ini kemudian kita mengenal alat-alat canggih yang semuanya dilengkapi dengan memori penyimpanan, ya, recording, rekam jejak, maka ketahuilah sesungguhnya Allah lebih canggih dari itu. Semua ucapan kita, perbuatan kita sudah direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Direkam jejak kita itu nanti untuk fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dibeberkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lho pian awakmu taun duwe ati syirik. Taun duwe ati iri dengki. Taun duwe rasa dendam. Pernah berucap demikian, pernah berbuat demikian. Allah maha canggih daripada alat-alat yang paling canggih sekarang ini. Karena Allah tahu semua apa yang kita kerjakan, maka pesan Allah,
Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, karena apa? Di sisi kita pasti Allah. Kemanapun kita akan melangkah, di situ Allah melihat kita, mencatat amal perbuatan kita. Oleh karena itu, hendaknya kita tanamkan dalam hidup ini, jangan mudah-mudah sirik, iri, dengki, hasad pada orang lain. Ya, apa yang didapat oleh orang lain saudara kita. Nah itu problem dalam hidup ini ya, kadang-kadang ya berawal dari situ, walaupun dengan saudaranya sendiri. Ya. Kisruhna duluri kantek-entek, rebutan apa? Rebutan dunya brono. Nah, itu karena hatinya demikian. Nah, itu. Oleh karena itu harus kita tanamkan sikap qanaah ini dalam diri kita agar hidup kita tenang. Kalaupun kita didivisi ya sama teman kita atau saudara kita, lek delok mari oleh duit sakmene sampai gak pengen dah. Oh, Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah meskipun yang dapat itu adalah orang lain. Kita cuma mendoakan saja, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang diterimanya berkah untuk dirinya dan lingkungannya. Begitu saja. Lek, itu dadi apa? Dadi anggota DPR. Alhamdulillah, mudah-mudahan jabatannya itu membawa keberkahan bagi dirinya dan bagi sekelilingnya, kan gitu. Walaupun itu tidak terjadi pada diri kita, tapi terjadi kepada orang lain. Nah, itu. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ini tadi pesannya Ustaz Agus, jangan lama-lama tak. Hari efektif kerja. Kalau nggak kuartos, mangke ini kesuwen. Tapi niki kurang setunggal. Kuncinya hidup tenang tadi nggih. Tadi kan satu menjaga kemurnian keimanan. Kemudian yang kedua harus memiliki sifat qanaah dan jangan disertai dengan iri dengki itu ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu ya bertawakal, beristighfar, dan senantiasa ingat Allah, berzikir, ingat Allah, ingat mati. Kata Rasulullah, manusia cerdas itu bukan yang memiliki titel panjang atau yang memiliki banyak pengetahuan. Cerdas, pintar si fulan. Pengetahuan ini ngerti, ngene ngerti,
politik ngerti, ekonomi ngerti, agama ya ngerti, sosial, bahasa, iso 10 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Cina, iso kabeh. Tapi kata Rasulullah, bukan itu manusia cerdas itu. Kata Rasulullah, manusia cerdas itu adalah yang senantiasa mengingat Allah dan mengingat mati. Karena apa? Karena dengan mengingat Allah dan mengingat mati, maka ia akan berbekal untuk itu. Nah, sing kaeling mati, walaupun titelnya berderet-deret itu, walaupun kemudian pinter masalah politik, masalahnya itu oleh Rasulullah tidak dianggap pinter kalau tidak ingat Allah dan tidak ingat mati, malah itu buruk. Sing dieling-eling ya dunya, sing senengane memburu jabatan gek tangi tuku wis bahasan politik jabatan, bahkan meluangkan waktunya untuk sholat, untuk sekedar sholat jamaah saja kadang-kadang jari bahasanya wong lawan kepontal-pontal sholatnya. Gara-gara apa? Ya baru bangun tidur, yang sudah dipikirkan itu adalah harta benda, harta benda, harta benda. Baru bangun tidur yang dipikirkan itu adalah jabatan, jabatan rinowngi. Ya, yang dipikir adalah kedudukan, kedudukan, kedudukan. Lah itu. Maka khawatirlah akan itu. Kalau hidup kita ini habis untuk mikir itu saja, ya, lalu bagaimana kemudian nanti di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah harta benda yang kita pikirkan siang malam itu ya sudah tidak akan kita bawa? Jabatan yang melekat tadi yang saya sampaikan terakhir, ya titel kita almarhum tidak akan berguna kalau kemudian harta jabatan itu tidak kita gunakan untuk berjuang membela agama Allah. Fisabilillah, itu yang bermanfaat, yang akan kita bawa menghadap pada Allah. Harta kita infakkan, kita sedekahkan. Jabatan kita pakai untuk membela agama Allah, mengembangkan dakwah. Ya, pokoknya kita tawakal semua, kita tawakalkan kepada Allah. Dan banyak-banyak berzikir. Kita tahu kan, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling maksum. Maksum itu adalah terjaga dari dosa dan kesalahan. Tapi itu Rasulullah SAW kemudian berpesan kepada kita, Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawah Muslim. Wahai manusia, bertobatlah dan mohon ampunlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Maka sesungguhnya diriku memohon ampun bertobat pada Allah itu 100 kali minimal dalam satu hari. Hadis riwayat Muslim. Itu manusia yang paling terjaga dari dosa, paling maksum, tidak ada dosanya, tidak ada kesalahannya. Lalu gimana kita? Apakah kita ini kemudian ya membiasakan apa seringnya di kita itu nggih ngapunten,
Yang sering saya lihat jamaah Muhammadiyah itu habis sholat lancing. Napa niku? Habis salam pelencing. Dikir lama-lama itu atau beristighfar memohon ampun kepada Allah gak betah. Bokonge panas. Ngapunten. Ya. Walaupun kemudian waktunya itu sungguhnya tidak terlalu sibuk. Ya, tidak sibuk-sibuk amat. Tapi karena begitu itu adalah kebiasaan. Kalau hidup kita ini kemudian kita biasakan dengan lancing itu, betapa kemudian hati kita ini kering. Kering dari berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita ingin hidup kita tenang, kata Allah dalam firman-Nya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan menenteramkan hatinya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bukankah dengan berzikir menyebut kepada Allah, menyebut Allah, beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Maka kunci yang ketiga tadi adalah tawakal, berzikir, beristighfar setiap hari. Kalau bisa ya setiap hari mencontoh Rasulullah, paling tidak mohon ampun bertobat 100 kali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.